Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astika Cahyani, NIM 154 dari kelas MBS 7D. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai observasi perusahaan retail dan jasa pada PT Matahari Department Store Singosaren di Solo, Surakarta. Yang pertama berkaitan dengan profil perusahaan. Nah, PT Matahari Department Store Terbuka ini merupakan salah satu perusahaan retail yang ada di Indonesia. Nah, pada tanggal 24 Oktober 1958, Matahari membuka gerai pertamanya berupa toko fashion anak-anak di daerah Pasar Baru, Jakarta. Nah, kemudian membuka departemen store modern pertama di Indonesia pada tahun 1972. Sejak saat itu, jaringan retail Matahari telah tersebar ke 151 toko di 70 kota. Di tahun 2014 hingga akhir tahun, pusat perbelanjaan Matahari Department Store memiliki jaringan terluas di Indonesia dengan total 131 gerai dan tersebar di 62 kota di seluruh Indonesia. Nah, terdapat gerai online-nya yaitu mataharistore.com. Pusat perusahaan ini beralamatkan di Menara Matahari lantai 15 Jalan Boulevard Palem Raya nomor 7 Lipo Karawaci 1200 Tangerang 15811 Indonesia. Nah, tentunya dalam menjalankan sebuah usaha pasti mengacu pada tujuan utama dari berdirinya perusahaan ini. Adapun tujuan yang dimaksud di sini adalah mewujudkan visi dan misi yang sudah dirancang oleh perusahaannya. PT Matahari Department Store Tbk memiliki visi yaitu semua orang Indonesia dapat tampil menarik dan nyaman. Sedangkan misi yang hendak dicapainya yaitu menyediakan berbagai kebutuhan fashion berkualitas dan terjangkau bagi para pelanggan dengan suasana yang ramah sehingga dapat memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, Matahari Department Store ini menawarkan berbagai kebutuhan seperti produk fashion anak-anak hingga dewasa, aksesoris, peralatan kecantikan, dan peralatan rumah tangga yang didukung oleh pemasok lokal dan internasional terpercaya, berkualitas, dan modern tentunya. Matahari menetapkan komposisi antara produk retail dengan produk konsinyasi di setiap gerai yang disesuaikan dengan target pasar lokal tersebut. Lingkup pasar Matahari di dalam negeri dan jenis pelanggannya merupakan pelanggan kelas menengah dengan segmentasi semua kalangan, yakni pria dan wanita, anak-anak hingga dewasa. Kemudian Matahari Department Store ini merupakan salah satu lini bisnis Matahari Singosaren Plaza Solo yang menyediakan produk-produk beragam. Nah, di mana produk yang dijual ini sudah dikelompokkan sesuai dengan konsumen pemakainya. Adapun produk-produk yang ditawarkan berupa perlengkapan fashion, yakni pakaian, tas, sepatu, aksesoris, terdiri dari gelang, kalung, anting, dan sebagainya. Produk kecantikan hingga peralatan rumah tangga. Nah, Matahari juga menyediakan produk-produk fashion terkini dan berkualitas tinggi, serta pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Nah, pengelompokan barang yang dijual di Matahari Department Store Singosaren ini terdiri dari ladies wear, men's wear, children's wear, serta home and leisure. Nah, kemudian beberapa merek atau brand yang ada di gerai tersebut, misalnya Greenlight, Polo, Logo Jeans, Little M, Marvel, Makeover, Wardah, dan masih banyak lagi. Nah, PT Matahari Department Store ini sering disebut sebagai retail fashion terkemuka dengan harga terjangkau dikarenakan merek-merek eksklusif terbaik dijual di gerai yang terdapat di setiap cabang dan dijual di online shop. Nah, perusahaan ini sering dikategorikan dalam peringkat merek-merek terkemuka di Indonesia karena memiliki kualitas, gaya, dan nilai yang tinggi. Nah, tidak hanya itu, Matahari Department Store ini juga menjual produk yang sesuai dengan selera bahkan aspirasi dari pelanggan. Nah, Matahari di Singosaren ini dibangun untuk menjangkau masyarakat Solo yang berada di tengah kota dengan jumlah pelanggan yang cukup banyak. Nah, kehidupan modern yang mengutamakan efisiensi, Matahari Singosaren memiliki dua lini bisnis,
yaitu Matahari Department Store dan Matahari Supermarket. Kemudian terkait dengan produk yang dijual. Nah, produk merupakan barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Nah, PT Matahari Department Store merupakan salah satu perusahaan retail terkemuka di Indonesia yang menyediakan beraneka ragam produk fashion. Nah, di mana produk yang dijual pada perusahaan ini berupa perlengkapan fashion seperti pakaian, tas, sepatu, aksesoris, gelang, dan sebagainya. Kemudian ada juga produk kecantikan hingga peralatan rumah tangga seperti karpet, handuk, bantal, dan masih banyak lagi. Nah, Matahari menyediakan produk-produk fashion terkini dan berkualitas tinggi, serta pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Nah, pengelompokan barang yang dijual di Matahari Department Store di Singosaren Solo ini terdiri dari yang pertama Ladies Wear. Nah, pada pengelompokan barang ini terdapat beraneka ragam kebutuhan wanita, meliputi kosmetik, aksesoris, pakaian formal, pakaian kasual, dan pakaian olahraga, sepatu, dan tas. Kemudian menswear. Pengelompokan barang ini merupakan berbagai macam kebutuhan pria, misalnya aksesoris, pakaian formal, kasual, pakaian olahraga, sepatu, serta tas. Kemudian yang ketiga, children wear. Dalam pengelompokan ini terdiri dari berbagai macam kebutuhan anak, dapat berupa perlengkapan bayi, pakaian formal anak, pakaian kasual anak, sepatu bayi dan anak, kemudian bahkan mainan anak. Kemudian yang keempat ada home and leisure. Nah, dalam pengelompokan ini terdapat beberapa perlengkapan rumah tangga maupun hobi seperti perlengkapan elektronik, perlengkapan rumah tangga dari plastik, alat-alat rumah tangga, tabletop, perlengkapan kamar tidur, perlengkapan olahraga, kantor, hingga perlengkapan sekolah seperti tas dan koper. Nah, PT Matahari Department Store ini sering disebut sebagai retail fashion terkemuka dengan harga terjangkau, dikarenakan merek-merek eksklusif terbaik dijual di gerai yang terdapat di setiap cabang dan juga dijual di online shop. Nah, perseroan ini sering dinobatkan dalam peringkat merek-merek terkemuka di Indonesia dikarenakan memiliki kualitas, gaya, dan nilai yang tinggi. Tak hanya itu, Matahari juga menjual produk yang sesuai selera bahkan aspirasi dari pelanggan. Nah, beberapa contoh merek terkenal yang terdapat di gerai Matahari Department Store Singosaren Solo ini yaitu Adidas, Aero, Airwalk, American Jeans, Avoskin, dan masih banyak lagi. Kemudian masuk ke dalam aspek pemasaran. Nah, dalam aspek pemasaran, kita perlu memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi signifikan terhadap keberlangsungan sebuah usaha. Nah, salah satu unsur yang penting dalam aspek pemasaran itu adalah memperhatikan unsur-unsur komunikasi pemasaran, diantaranya periklanan, promosi penjualan, penjualan tatap muka, public relation, dan pemasaran secara langsung. Nah, apapun yang ingin dijalankan oleh pebisnis retail, tetapi tidak bisa terpisah dengan bauran retail lainnya. Kini sudah banyak retail besar di Indonesia yang menjalankan program komunikasi pemasarannya secara terintegratif. Artinya semua unsur digunakan dengan porsi yang berbeda sesuai dengan tujuan perusahaan, namun sebagai satu kesatuan. Nah, selain itu, aspek pemasaran juga harus memperhatikan segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, berikut penjelasannya dari STP yang dimiliki oleh perusahaan retail Matahari Department Store. Yang pertama ada segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama segmentasi geografis. Dalam segmen ini untuk wilayah Matahari ini berada di pada tengah perkotaan, di mana menjadi pusat perbelanjaan karena dekat dengan keramaian. Nah, Matahari ini tepat di Singosaren, Solo dengan dataran rendah yang mempunyai keadaan iklim tropis. Dari hal itu, Matahari menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan lainnya yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada segmentasi demografis. Matahari ini ditujukan kepada semua kalangan, terutama kalangan menengah atas
dengan segmentasi semua kalangan yakni pria dan wanita, anak-anak hingga dewasa. Kemudian yang ketiga, segmentasi psikografis dengan menyediakan berbagai macam kebutuhan rumah tangga dan gaya hidup menyebabkan seseorang bisa bersifat konsumtif karena keberadaan produk yang komplit. Nah, hal tersebut ditujukan untuk bisa menarik perhatian dari konsumen dengan keberadaan produk komplit dan berkelas bisa mengunggah minat pelanggan. Kemudian yang keempat, segmentasi perilaku. Nah, Matahari Department Store Singosaren ini menyediakan produk dengan kebutuhan keberagaman produk yang bisa digunakan sebagai barang komplementer ataupun barang substitusi. Dengan hal tersebut, dari bisa menciptakan perilaku relasional dalam diri sehingga tumbuh dalam diri seseorang dengan tantangan yang dihadapi, yakni bisa menyediakan suatu keputusan untuk dapat melakukan pembelian. Nah, kemudian yang kedua, targeting. Nah, Matahari menetapkan komposisi antara produk retail dengan produk konsinyasi di setiap gerai yang disesuaikan dengan target pasar lokal gerai tersebut. Nah, lingkup pasar Matahari di dalam negeri dan jenis pelanggannya merupakan pelanggan kelas menengah dengan segmentasi semua kalangan, yakni pria dan wanita, anak-anak hingga dewasa. Kemudian positioning. Matahari yang menjadi salah satu pusat perbelanjaan ternama di Indonesia yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berbelanja dengan segala kebutuhannya, baik baju dari berbagai usia maupun perlengkapan rumah tangga lainnya. Nah, strategi pemasaran yang mampu menarik perhatian banyak orang karena ketersediaan sarana dan prasarana serta dukungan lebih baik dari struktur organisasi atau SDM di dalamnya maupun dengan modal yang dikembangkannya. Nah, Matahari Department Store menyediakan berbagai kebutuhan dengan harga terjangkau. Kunci sukses dari pemasaran ini adalah bisa diterima oleh banyak orang. Strategi pemasaran yang dijalankan oleh Matahari Department Store Singosaren Solo ini mencakup 5 kelompok besar, yaitu target pasar, barang dagangan, pelayanan, dan lingkungan toko, harga, promosi, serta lokasi. Berikut penjelasan lebih lanjut dari kelima strategi tersebut. Yang pertama, keputusan target pasar. Nah, Matahari memiliki target sasaran masyarakat dengan perekonomian kelas menengah ke atas. Segmen ini dipilih karena perekonomian masyarakat pada kelas ini tidak mendapat imbas akan adanya kondisi perekonomian negara yang lesu. Nah, sehingga pada kondisi ekonomi negara yang bagaimanapun, masyarakat kelas menengah ke atas masih tetap eksis. Untuk itu, Matahari Department Store melengkapi diri dengan fasilitas-fasilitas yang canggih, efisien, dan cepat untuk menyesuaikan selera belanja konsumen. Nah, yang kedua, keputusan barang dagangan. Dengan target pasar yang merupakan kalangan menengah ke atas, Matahari Department Store menitik beratkan pada pakaian yang berkualitas baik, bernilai tinggi, dan selalu mengikuti perkembangan mode. Selain itu, Matahari Department Store juga mengelompokkan produknya sedemikian rupa seperti yang telah dikemukakan di muka, sehingga memudahkan konsumennya untuk mendapatkan barang sesuai dengan keinginan mereka. Nah, yang ketiga, keputusan pelayanan dan lingkungan toko Matahari Department Store dalam memberikan pelayanan menekankan pada keleluasaan konsumen dalam memilih barang-barang yang mereka inginkan. Nah, kemudian keramahan pramuniaga, kenyamanan berbelanja, kelancaran saat membayar didukung dengan sistem scanner, keamanan serta tempat parkir yang memadai. Nah, lingkungan toko diatur sedemikian rupa untuk memberikan rasa nyaman terhadap bagi para pelanggan. Nah, untuk mempermudah pembeli dalam mencari barang-barang yang diperlukan, maka susunan barang diatur menurut jenisnya dan didukung pula dengan papan petunjuk yang jelas. Nah, demikian pula pencahayaannya yang terang dan menarik dengan berbagai warna yang dapat menghilangkan kesan suram dan kusam. Kemudian yang keempat, keputusan harga. Tingkat harga disesuaikan dengan harga pasar.
Hanya saja untuk barang-barang yang berkualitas memang harganya agak tinggi karena perlu biaya tinggi. Nah, dan dalam penentuan strategi harga, Matahari Department Store membagi menjadi 3 golongan. Yang pertama harga normal, harga yang sudah menjadi harga pasar. Kemudian yang kedua harga PCN, potongan harga dari harga normal. Kemudian yang ketiga harga PH3, harga diskon yang dipotong atau diturunkan lagi. Kemudian yang kelima, keputusan promosi dalam usaha menarik minat konsumen dan meningkatkan volume penjualan. Nah, Matahari Department Store Singosaren menggunakan promosi penjualan dan jasa periklanan. Kegiatan periklanan dilakukan melalui media televisi dengan menggunakan nama Matahari secara umum dan juga melalui radio lokal, selebaran majalah atau brosur, spanduk diskon, surat kabar, dan lain-lain. Kemudian masuk ke dalam aspek manajemen sumber daya manusia. Nah, karyawan Matahari Department Store Singosaren Solo memiliki latar belakang pendidikan mulai dari SMP, SMA, akademi, sampai perguruan tinggi yang sebelumnya dibekali dengan berbagai macam keterampilan dan kemampuan, terutama dalam melayani konsumennya. Nah, selain pembekalan keterampilan, pihak Matahari juga melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan, baik itu kegiatan jasmani seperti acara weekend bagi karyawan untuk melakukan evaluasi, pengadaan majalah Matahari yang menjadi sarana komunikasi antar cabang Matahari, sehingga semua karyawan ini dapat mengetahui perkembangan Matahari secara keseluruhan, dan juga adanya kegiatan yang menunjang kehidupan rohani. Nah, di bidang peningkatan keterampilan, Matahari mempunyai divisi SDM yang selama 1 tahun melakukan peningkatan keterampilan para karyawan agar mereka dapat dipersiapkan kepada jenjang karir yang lebih baik. Nah, dan bagi mereka yang berprestasi, Matahari memberikan penghargaan khusus yang secara tidak langsung dapat meningkatkan semangat kerja dan loyalitas kerja yang tinggi. Adapun untuk jam kerja karyawan dibagi menjadi 2 shift, yaitu shift pertama jam 9 sampai jam 6 sore, kemudian yang kedua shift 2 12 siang sampai jam 9 malam. Nah, jam kerja ini ditetapkan 40 jam setiap minggu, di mana setiap hari 8 jam kerja dan setiap minggu terdapat 2 hari libur atau off yang ditetapkan secara bergiliran. Nah, adapun sistem pemberian upah atau gaji diberikan setiap bulan sekali, termasuk uang lembur yang dihitung per jam dari waktu yang digunakan untuk bekerja lembur. Selain itu juga diberikan bonus atau tunjangan hari raya yang diberikan setiap setahun sekali. Berikut merupakan struktur organisasi dari Matahari Department Store Singosaren Solo. Yang pertama ada Store Manager. Ini merupakan pimpinan tertinggi dan pemegang kebijaksanaan umum dalam toko, bertugas mengkoordinir dan mengawasi seluruh kegiatan operasional Department Store serta sebagai perantara dengan pihak lain. Kemudian yang kedua, asisten manajer 1 atau bidang operasional. Nah, asisten manajer 1 ini memiliki tanggung jawab untuk membantu store manager dalam mengkoordinasi jalannya kegiatan departemen store, khususnya dalam bidang operasional. Nah, tugas asisten manajer 1 ini antara lain mengurusi seluruh kegiatan yang bersangkutan dengan bidang penjualan dan pengadaan barang, serta mengurusi kegiatan promosi penjualan, baik pemasangan iklan, sponsorship, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan promosi. Kemudian yang ketiga, asisten manajer 2. Ini bertanggung jawab untuk membantu store manager dalam menjalankan tugas khususnya dalam bidang kepegawaian. Nah, tugas asisten manajer 2 ini antara lain penarikan dan seleksi tenaga kerja pada saat dibutuhkan, menentukan mutasi tugas dan sistem penggajian serta hal-hal lain yang berhubungan dengan kepersonaliaan. Kemudian yang keempat, finance, accounting, dan electric data processing. Nah, ketiga jabatan ini menjadi satu karena dalam menjalankan tugasnya sangat berkaitan dengan satu dengan yang lainnya.
Nah, bagian finance ini mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan bidang keuangan. Bagian accounting mengurusi bidang pembukuan departemen store. Sedangkan electric data processing ini mengolah data yang berhubungan dengan operasional departemen store, di mana data yang diperoleh dari bagian accounting, sehingga dalam kenyataannya jabatan EDP dirangkap di bagian accounting. Kemudian yang kelima, supervisor. Nah, bertugas membantu asisten manajer dalam melaksanakan tugas operasional. Nah, terdapat beberapa macam supervisor yang bertugas sesuai dengan bidang masing-masing, yaitu supervisor A1 sampai dengan A7 yang bertugas sesuai produk yang ditanganinya. Kemudian supervisor personalia, supervisor kasir, supervisor ekspedisi atau penerimaan barang. Kemudian ada supervisor security, keamanan, supervisor umum, supervisor teknisi, serta supervisor monitor atau mengawasi departemen store melalui monitor. Nah, secara umum, tugas supervisor ini digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, membuat rencana mengenai aspek manajemen dalam meningkatkan volume penjualan. Kemudian yang kedua, menjabarkan program departemen store kepada bawahan. Kemudian yang ketiga, membuat laporan persediaan dan pengecekan barang. Kemudian yang keempat, memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian yang kelima, melakukan pengawasan rutin terhadap counter pada khususnya dan terhadap toko pada umumnya. Kemudian yang selanjutnya ada koordinator counter. Nah, tugas koordinator counter ini antara lain mengadakan pemeriksaan pada area penjualan. Nah, selain itu mengatur dan memeriksa persediaan barang dagangan dengan mengadakan analisa data seperti ukuran, warna, kemudian harga, dan juga memerintahkan karyawan untuk mendengarkan keluhan konsumen dan berusaha mengadakan perbaikan untuk mengatasi keluhan tersebut. Kemudian selanjutnya ada pramuniaga. Nah, ini merupakan personel yang terlibat secara langsung dengan konsumen yang melakukan pembelian suatu barang. Nah, tugas pramuniaga antara lain adalah memeriksa persediaan barang-barang yang ada, menjaga kerapihan barang-barang, memeriksa keadaan faktur dan label harga, menjaga keamanan barang-barang, serta menyambut dan melayani konsumen dengan ramah dan sopan. Nah, sumber daya manusia ini memiliki peran yang penting bagi suatu entitas atau organisasi. Seiring bertambahnya gerai mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah karyawan Matahari. Saat ini terdapat 40.000 lebih karyawan yang bekerja di Matahari, di mana karyawan tersebut bekerja di tiap gerainya. Matahari berkomitmen pada penerapan prinsip kesetaraan dan keragaman seluruh tenaga kerja dan memastikan bahwa tidak terdapat diskriminasi pada perekrutan, pelatihan, dan kesempatan pengembangan karir dan promosi, baik yang berhubungan dengan jenis kelamin, ras, latar belakang etnis atau agama maupun status sosial. Nah, Matahari juga membekali karyawannya dengan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas SDM demi tercapainya tujuan pertumbuhan usaha. Nah, apabila kinerja karyawan dipandang baik melalui KPI, Matahari akan memberikan bonus bagi karyawan dan kenaikan gaji atas dedikasi serta kinerja yang diberikan dan memberikan sentuhan pribadi, misalnya mengirimkan ucapan selamat ulang tahun, catatan ucapan selamat, dan kartu bela sungkawa saat yang tepat. Ini masuk ke dalam lokasi. Nah, dalam menentukan sebuah lokasi bisnis diperlukan pemilihan tempat yang strategis pula. Nah, dalam teori wirausaha ditafsirkan dengan banyaknya calon pembeli dan mudah untuk pengaksesan. Selain itu juga banyak dilalui oleh orang-orang. Terdapat hal lain yang menjadi dasar dalam pemilihan lokasi, yaitu memperhatikan tingkat perekonomian masyarakatnya, tingkat persaingan, ukuran populasi, dan karakteristik para konsumennya. Ketika sudah mendapatkan lokasi bisnis yang sudah sesuai, maka langkah selanjutnya perlu adanya pengelompokan jenis dagangan, membandingkan jenis usaha, hendak bersaing dengan usaha yang sudah ada, serta terus melakukan perkembangan yang lebih baik lagi di setiap waktunya. Nah, Matahari Department Store ini beralamatkan
di Jalan Gatot Subroto nomor 2728 Kemelayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Nah, Matahari Department Store Singosaren memiliki lokasi yang terletak di pusat kota dan pusat perbelanjaan yang mudah dijangkau oleh konsumen, baik untuk kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Nah, mal menjadi tempat utama untuk pendirian pusat pembelanjaan baju terbesar ini karena tempatnya yang ramai dan selalu mendatangkan banyak pengunjung. Untuk lahan parkir, selain terletak di depan dan samping Matahari Department Store Singosaren, juga ada lapangan parkir yang terletak di lantai 2 dan lantai 3 pada tempat tersendiri, sehingga hal tersebut dapat menanggulangi masalah parkir. Kemudian masuk ke dalam tata letak ruang. Nah, tata letak retail adalah tata letak dari usaha eceran besar seperti departemen store dan supermarket. Nah, tata letak toko eceran atau retail layout merupakan sebuah pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengalokasian ruang dan merespon pada perilaku konsumen. Nah, kemudian terdapat 5 ide yang membantu dalam proses pengaturan toko. Yang pertama, menempatkan barang-barang yang sering dibeli oleh konsumen di sekitar batas luar toko. Nah, dari hasil observasi yang dilakukan di Matahari Department Store Singosaren Solo ini, sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan, di mana Matahari menempatkan barang-barang yang sering dibeli oleh konsumen di sekitar batas luar toko, bahkan di samping depan toko, seperti produk yang sedang diskon besar-besaran atau sedang promo. Yang kedua, menggunakan lokasi yang strategis untuk produk yang menarik dan mempunyai nilai keuntungan besar seperti kosmetik maupun aksesoris. Nah, Matahari Department Store Singosaren Solo menawarkan produk-produk kecantikan seperti make up, minyak wangi, serta aksesoris di depan pintu masuk utama gerai tersebut, sehingga dari penempatan produk tersebut di lokasi yang strategis dapat menarik perhatian para pelanggan. Kemudian yang ketiga, mendistribusikan produk kuat atau andalan, yaitu yang menjadi alasan utama para pengunjung berbelanja pada kedua sisi lorong dan letakkan secara tersebar untuk bisa dilihat lebih banyak konsumen. Nah, gerai Matahari Department Store Singosaren Solo ini menggunakan lorong tengah sebagai tempat display produk dengan promo khusus atau diskon. Nah, produk dengan berbagai merek atau brand diletakkan di kedua sisi lorong secara tersebar sesuai dengan display merek atau brand masing-masing. Nah, kemudian yang keempat, menggunakan lokasi di ujung lorong karena memiliki tingkat pertontonan yang tinggi. Nah, biasanya di ujung lorong pada gerai Matahari diberikan produk yang menarik dikarenakan tingginya tingkat pertontonan konsumen. Nah, sehingga membuat konsumen tertarik untuk membeli produk di gerai tersebut. Kemudian yang kelima, sampaikan misi toko dengan memilih posisi yang menjadi perhentian pertama bagi konsumen. Nah, setiap memasuki depan toko Matahari biasanya disambut ramah oleh pegawai Matahari. Dalam penyambutan pengunjung, pegawai menyampaikan sedikit misi. Selain itu, saat membayar produk di kasir juga sama, disambut ramah oleh pegawai. Nah, dengan demikian adanya penyambutan tersebut menjadi perhatian pertama bagi konsumen. Selanjutnya, Matahari Department Store Singosaren ini merupakan salah satu retail department store, sehingga jenis layout yang digunakan adalah racetrack layout, di mana penataan ruangan yang tersusun seperti lintasan pada lomba balap mobil. Nah, dengan menggunakan tipe layout ini, konsumen memiliki akses ke beberapa divisi produk yang ditawarkan. Nah, Matahari Department Store Singosaren Solo menawarkan produk dalam membagi ke dalam tiap divisi. Nah, di mana pada pintu masuk utama lantai 1 merupakan divisi khusus produk wanita, sehingga dapat dijumpai make up, sepatu wanita, pakaian wanita, dan lain-lain. Nah, kemudian terdapat akses masuk menswear dengan melalui sebelah samping kanan setelah pintu utama masuk store. Nah, setelah masuk divisi tersebut, dapat dilihat beraneka ragam kebutuhan laki-laki dari pakaian, aksesoris, dan sebagainya. Nah, kemudian dari kebutuhan laki-laki, terdapat eskalator menuju lantai 2. Nah, di lantai 2 terdapat beberapa kebutuhan rumah, seperti bantal, handuk, karpet, dan lain-lain. Nah, selain kebutuhan rumah, di lantai 2 terdapat children ward, misalnya pakaian anak-anak, mainan anak-anak, dan lain sebagainya. Nah, Matahari Department Store Singosaren Solo ini memberikan ruang
untuk akses masuk di pintu utama bagian depan. Nah, sehingga dapat mempermudah akses jalan bagi konsumen atau pelanggan. Dengan demikian, Matahari Department Store Singosaren Solo termasuk ke dalam jenis desain lab pada toko retail. Dengan konsep Matahari Department Store Singosaren Solo yang cukup dinamis dapat menunjukkan bahwa standar mutu gerai tersebut cukup baik dan berkualitas. Nah, tak hanya itu, suasana toko yang bersih dan rapi menjadikan pelanggan atau konsumen merasa nyaman. Dari kenyamanan itu dapat mendorong konsumen sehingga konsumen membeli produk di gerai tersebut. Nah, konsumen juga akan merasa betah di sana karena suasana gerai yang cukup mendukung. Nah, beberapa hal yang menyebabkan desain interior sangat penting, yaitu yang pertama, dapat membantu arah maupun durasi perhatian konsumen, sehingga dapat meningkatkan pembelian, di mana desain toko berfungsi sebagai salah satu stimulus. Dengan adanya desain layout yang rapi dan tertata di Matahari Department Store Singosaren Solo, dapat membentuk arah sehingga para pengunjung atau konsumen tertarik untuk membeli. Nah, kemudian yang kedua dapat mengkomunikasikan citra toko. Nah, Matahari Department Store Singosaren Solo memiliki produk dengan merek-merek atau brand-brand yang terkenal, sehingga tidak diragukan lagi mutu dan kualitas yang cukup terjamin, dengan harga pas dan terjangkau bagi kalangan menengah ke atas. Tak hanya itu, terdapat juga diskon-diskon yang cukup menarik bagi konsumen. Nah, kemudian yang ketiga dapat mengundang reaksi emosi pengunjung. Nah, pada gerai Matahari Departemen Singosaren Solo terdapat himbauan kepada para pengunjung untuk menaati protokol kesehatan. Hal tersebut dikarenakan sebelum ada virus COVID-19. Dengan adanya papan himbauan dapat menggugah reaksi emosi pengunjung supaya mentaati protokol kesehatan. Kemudian beberapa desain tata letak ruang di Matahari Department Store. Yang pertama, desain eksterior. Nah, Matahari Department Store Singosaren Solo memiliki desain eksterior yang terlihat besar dan luas, sehingga di parkiran pelanggan beranggapan untuk produk yang disediakan pasti komplit dan bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian yang kedua, desain layout. Desain layout Matahari Department Store Singosaren Solo cukup rapi dan teratur, di mana produk diklasifikasikan kemudian ditata sesuai dengan jenis, merek atau brand, harga diskon, bahkan penataan warna. Nah, sehingga hal ini memudahkan konsumen untuk memilih, mencari, dan memutuskan untuk melakukan pembelian. Kemudian yang ketiga, desain ambience. Matahari Department Store Singosaren Solo menempatkan produk yang menonjol di tempat yang sering dilalui oleh pelanggan. Nah, misalnya produk dengan harga diskon atau promo ditempatkan di bagian tengah tiap lorong, sehingga dapat menarik perhatian pengunjung, juga meningkatkan minat beli pelanggan. Nah, brand-brand yang terkenal biasanya ditempatkan di tengah dan saling berdampingan. Dengan demikian memudahkan pelanggan untuk mencari brand produk yang akan dibeli. Kemudian yang kelima, image toko retail. Yang pertama, kesan yang menyenangkan dan ramah. Berdasarkan hasil observasi, pelayanan yang dilakukan di Matahari Department Store Singosaren Solo memiliki kesan yang ramah dan menyenangkan. Dari adanya penyambutan oleh karyawan maupun para SPG yang membantu melayani konsumen hingga pegawai kasir yang cukup ramah. Kemudian yang kedua, memiliki harga yang terbaik dan masuk akal. Dari tersedianya berbagai merek atau brand yang ada di Matahari membuat kualitas produk terjamin. Nah, harga yang ditawarkan juga cukup bervariasi, terjangkau bagi kalangan menengah hingga ke atas. Harga disesuaikan dengan merek dan kualitas masing-masing produk yang dijual. Dengan demikian, harga yang ditawarkan terbaik itu juga masuk akal. Kemudian yang ketiga, memiliki teknologi yang menunjang sistem berbelanja. Matahari Department Store Singosaren Solo sudah dilengkapi dengan teknologi yang cukup canggih, sehingga mampu menunjang sistem pembelanjaan. Misalnya adanya member card yang menjadi loyalitas pelanggan. Kemudian terdapat mesin kasir yang memadai. Selain itu, terdapat juga sensor alarm untuk mencegah pencurian barang di gerai PT Matahari Department Store. Juga menjual produknya melalui online shop, web, bahkan aplikasi. Nah, sistem pembayaran juga canggih, di mana konsumen dapat melakukan pembelian melalui aplikasi seperti OVO maupun Shopee Pay. Kemudian selanjutnya memfokuskan pada perlengkapan barang.
Nah, Matahari Department Store Singosaren Solo memfokuskan perlengkapan barang berupa barang sandang. Walaupun dalam gerai Matahari tidak hanya menjual barang sandang seperti mainan, home dan leisure dan lain sebagainya, akan tetapi pada gerai Matahari, barang yang paling banyak dijual adalah produk pakaian fashion dan baik untuk wanita, pria maupun anak-anak. Kemudian suasana pendukung image toko retail. Nah, yang pertama ada pengaturan toko retail. Nah, sistem pengaturan barang yang digunakan Matahari Department Store Singosaren Solo berupa penataan secara berkelompok, bertujuan untuk memudahkan konsumen mencari barang yang akan dibelinya. Salah satunya dengan membagi barang sesuai jenis merek dan masing-masing. Yang kedua, pencahayaan ruangan. Nah, pencahayaan ruangan toko untuk memudahkan pencarian barang. Selain itu, pelanggan menjadi betah di dalam ruangan toko. Nah, dari segi pencahayaan ruangan, Matahari Department Store Singosaren Solo ini sudah cukup baik. Kemudian yang ketiga ada display toko. Nah, penataan display toko dimaksudkan untuk memberikan kesan menarik kepada semua konsumen yang datang ke toko dan bersedia untuk berbelanja. Nah, dalam penataan display toko tidak diragukan lagi. Matahari Department Store Singosaren Solo memiliki desain display yang rapi, di mana penataan disesuaikan dengan jenis produk, merek, atau brand serta tatanan warna, sehingga terlihat sangat rapi dan menarik pembeli. Nah, dari display yang menarik konsumen tertarik untuk membeli produk. Kemudian yang keempat, kebersihan toko. Kebersihan toko meliputi kebersihan ruangan, rak tempat barang produk yang dijual, serta kebersihan udara. Nah, Matahari Department Store Singosaren Solo selalu memperhatikan kebersihan toko, baik itu kebersihan ruangan, rak tempat barang, produk yang dijual, hingga kebersihan udara. Nah, penggunaan AC di gerai Matahari dapat mendukung kebersihan udara. Dengan adanya pegawai kebersihan di gerai Matahari dapat menjamin kebersihan lingkungan di gerai. Suasana gerai yang bersih dan rapi membuat pelanggan menjadi nyaman untuk berbelanja. Kemudian halaman parkir yang memadai. Pelanggan membutuhkan tempat parkir yang luas, strategis, dan aman. Matahari Department Store Singosaren Solo memiliki halaman parkir yang cukup memadai, di mana letaknya strategis berada di depan gerai atau store. Nah, halaman parkir juga luas, walaupun tidak seluas area parkir di mal atau pusat perbelanjaan. Keamanan tempat parkir juga terjamin, di mana sudah ada petugas parkir yang menjaga keamanan parkir. Kemudian strategi mempertahankan toko retail. Yang pertama, strategi penentuan produk sesuai dengan image toko. Dengan menyediakan berbagai merek-merek atau brand yang berkualitas, menjadikan Matahari Department Store lebih unggul dibandingkan gerai pakaian lainnya. Kemudian strategi penentuan target pasar. Nah, pada strategi penentuan target pasar sudah cukup jelas. Dari merek atau brand yang tersedia di gerai dapat diketahui targetnya. Matahari Department Store memiliki target pasar untuk kalangan dengan kelas ekonomi kelas menengah ke atas. Kemudian strategi penetapan harga. Dengan kualitas yang baik, harga yang ditaruhkan juga cukup terjangkau bagi target konsumen. Nah, banyak juga diskon maupun potongan harga yang ada di gerai Matahari Department Store. Nah, dengan strategi marketing yang cukup baik, dapat menarik minat pelanggan untuk membeli produk. Kemudian strategi jasa pelayanan jasa. Nah, pelayanan yang diberikan Matahari Department Store itu cukup memadai, dikarenakan adanya pegawai-pegawai yang ramah, membuat pembeli merasa senang untuk berbelanja. Kemudian strategi penanganan konsumen. Nah, dalam mengatasi keluhan konsumen, Matahari Department Store menyediakan nomor maupun media sosial yang bisa dihubungi dengan pihak yang terkait, sehingga mampu memberikan masukan yang positif bagi gerai tersebut. Masuk ke dalam manajemen relasional. Nah, Matahari sebagai perusahaan retail terbesar di Indonesia selalu memperbaiki strategi perusahaan yang ia jalankan. Salah satunya yaitu perusahaan melakukan keunggulan kompetitif melalui pengelolaan pelanggan yang lebih baik dengan menerapkan CRM atau manajemen hubungan pelanggan dengan mengeluarkan kartu keanggotaan yaitu Matahari Club Card atau MCC. Nah, penerapan Customer Relationship Management atau CRM di Departemen Matahari Department Store berupa yang pertama poin belanja atau reward.
Dengan Matahari Club Card, pelanggan Matahari dapat memperoleh poin pembelanjaan pada tiap pembelian minimal 20.000 untuk mendapatkan 2 poin. Nah, jika poin sudah berjumlah 100 atau kelipatannya, maka member MCC dapat menukarkan poin tersebut dengan voucher senilai 10.000, 50.000, dan 100.000. Selain itu, pin yang sama juga akan diikut dalam undian poin periode tertentu. Nah, terdapat keuntungan banyak apabila bergabung dengan Matahari Rewards. Adapun jenis keanggotaan yang bisa dimiliki di Matahari Rewards yaitu Red dan Diamond. Untuk mengikuti keanggotaan Red, kamu cukup mendaftar dengan biaya sebesar 20.000 saja. Sedangkan untuk mengikuti keanggotaan Diamond, biayanya gratis, cukup upgrade dengan belanja senilai 5 juta. Kemudian yang kedua, marketing database. Perusahaan mendapatkan data dari pelanggan berupa nama, alamat, usia, tempat, tanggal lahir, dan penghasilan per bulan untuk disimpan dan diolah oleh perusahaan. Selain itu, perusahaan juga dapat mengetahui jumlah akumulasi poin yang didapat. Data tersebut digunakan oleh Matahari untuk menjalin hubungan dengan pelanggannya. Antara lain, dengan mengetahui identitas konsumen, Matahari dapat memberikan ucapan selamat ulang tahun, mengirimkan katalog pada alamat yang tertera, dan lain-lain. Dengan mengetahui akumulasi poin yang didapat, Matahari dapat memberikan voucher senilai dengan poin yang didapatkan oleh konsumen. Kemudian yang ketiga, segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan di Matahari dapat ditentukan dengan keaktifan belanja, dengan total belanja, dan waktu belanja. Nah, adanya informasi tersebut, perusahaan dapat menerapkan program pemasaran atau promosi untuk mempertahankan atau menarik minat konsumen kembali. Nah, keuntungan dari penerapan CRM di Matahari melalui marketing database, perusahaan dapat menyimpan dan memperoleh informasi dari pelanggan atau sumber MCC. Nah, terkait data pribadi konsumen, yakni alamat, nama, alamat, penghasilan, nomor telepon, usia, dan tanggal lahir konsumen. Kemudian, data transaksi yang digunakan oleh member Matahari Club Card MCC, dan data perolehan poin member Matahari Club Card atau MCC. Kemudian masuk ke dalam analisis perilaku konsumen. Nah, dalam memahami perilaku konsumen itu perlu dipahami siapa konsumen, sebab dalam suatu lingkungan yang berbeda. Nah, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada faktor budaya. Nah, kebudayaan ini merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Bila manusia lainnya bertindak sebagai berdasarkan naluri, maka perilaku manusia umumnya dipelajari. Nah, hasil observasi yang dilakukan oleh kelompok kami di Matahari Departemen Store Singosaren mempunyai pelanggan yang bersifat general atau umum tanpa memandang suku dan budaya, agama, ras, karena sebagian besar pengunjung yang datang terdiri dari lintas suku, agama, budaya, dan ras. Unsur-unsur persamaan suku atau perbedaan suku tidak menjamin adanya kesamaan minat terhadap suatu produk. Yang kemudian yang kedua, faktor-faktor sosial dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama kelompok referensi, kemudian yang kedua kelompok keluarga, yang ketiga peran dan status. Nah, dari hasil observasi kelompok kami, banyak pelanggan yang sudah berkeluarga yang membeli produk-produk fashion di Matahari Singosaren tersebut. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengunjung yang sudah memiliki hubungan suami istri. Kemudian yang ketiga, faktor pribadi. Nah, dari hasil observasi yang dilakukan oleh kelompok kami, konsumen yang ada pada Matahari Departemen Store Singosaren ini banyak di antara mereka masih berusia 20-40 tahun dengan pekerjaan mahasiswa sampai PNS. Hal ini dibuktikan dengan adanya produk-produk bagi remaja sampai anak-anak. Apabila dilihat dari kondisi ekonomi, rata-rata konsumen memiliki golongan ekonomi menengah atas. Kelas menengah di Indonesia didefinisikan sebagai orang yang pengeluaran setiap bulannya 1,2 juta sampai 6 juta. Apabila dilihat dari gaya hidupnya, konsumen tersebut selalu ingin mengikuti perkembangan zaman dan menggunakan produk-produk yang bermerek merupakan gaya hidup mereka. Nah, berbagai produk fashion seperti tas, pakaian, sepatu, hingga aksesoris menjadi kebutuhan yang selalu ingin dipenuhi oleh konsumen. Kemudian yang keempat, faktor psikologis. Nah, apabila dilihat dari segi kepercayaannya, pelanggan Matahari Departemen Store membeli produk-produk tersebut karena kualitas dijamin. Hal ini dibuktikan karena Matahari Departemen Store menjual barang-barang branded yang terdiri dari barang-barang pendukung fashion.
Nah, kemudian selain kualitasnya yang terjamin, harga yang ditawarkan kan pun terjangkau. Hal ini dibuktikan dengan adanya diskon atau potongan harga yang banyak produk. Dengan adanya potongan harga tersebut memicu motivasi pembelanjaan untuk para pelanggan. Kemudian masuk ke dalam analisis pengelolaan bisnis retail. Yang pertama, identifikasi item dan supplier. Nah, supply chain PT Matahari Department Store dilakukan dengan sistem just in time, di mana barang tidak disimpan di pusat distribusi karena pusat distribusi melayani fasilitas flow truck sehingga pemasok mengantar barang secara rutin ke pusat, kemudian mendistribusikan secepatnya ke gerai-gerai seperti Gerai Matahari Department Store Singosaren Solo. Hal ini dapat menekan biaya dan resiko persediaan serta memaksimalkan efisiensi dan fleksibilitas. Kemudian yang kedua, pendistribusian. Sebagian besar barang PT Matahari Department Store didistribusikan melalui jalur darat di daerah Jawa, Bali, dan Sumatera. Sedangkan untuk menjangkau Indonesia bagian timur, distribusi dilakukan melalui laut. Transportasi yang dikontrak termasuk dalam daftar vendor yang telah dipercaya. Pendistribusian tersebut kemudian dilakukan oleh perusahaan menuju gerai-gerai Matahari Department Store yang ada di seluruh Indonesia. Salah satunya yaitu Gerai Matahari Department Store Singosaren yang berada di kota Surakarta. Kemudian yang ketiga, pengaturan rak penyimpanan. Sesampainya di Gerai Matahari Department Store Singosaren Solo, produk ditata dan dimasukkan di gudang sebagai persediaan barang di gerai. Produk ditata sesuai dengan jenis kategori, merek atau brand, serta ukuran. Biasanya produk yang sudah ditandai dengan kode-kode sehingga memudahkan dalam menyusun, menyimpan maupun pengambilan barang yang akan dijual. Kemudian yang keempat, menandai produk yang akan dijual. Sebelum produk dijual, beberapa produk yang terdapat promo, diskon, dan lain sebagainya dipilih-pilih terlebih dahulu. Kemudian diberi tanda dan label diskon pemasarannya. Setelah itu, produk ditata di gerai sesuai dengan layout yang telah dibuat dengan rapi. Kemudian yang kelima, mencatat transaksi di komputer. Nah, produk di Gerai Matahari dipasarkan apabila terdapat konsumen yang akan membeli produk, maka pegawai kasir akan mencatat dan memindai barcode produk di komputer. Untuk produk pakaian dan kaos maupun celana biasanya langsung dibayar di kasir. Kemudian yang keenam, manajemen inventory. Karyawan yang ada di Gerai Matahari biasanya melakukan pengecekan barang untuk mengetahui barang apa saja yang sudah habis dan yang belum laku terjual. Dengan hal tersebut bisa mempermudah penjualan yang dilakukan. Untuk suatu acara pengelolaan untuk barang yang belum terjual bisa dilakukan strategi yang tepat agar barang tersebut bisa terjual. Kemudian pembuatan laporan. Setelah adanya transaksi-transaksi yang terjadi di Gerai Matahari, beberapa karyawan yang bertugas di bidangnya akan membuat laporan keuangan dari produk yang telah laku terjual. Kemudian laporan tersebut diserahkan ke perusahaan.